Lumen nomor 11.950, 24 April 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Damai Sejahtera Bagi Kamu. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 24 ayat 36 dan 37. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian menjadi sebuah berita yang sangat menggembirakan bagi para rasul Yesus dan orang percaya lainnya. Menggembirakan karena para murid bisa bertemu kembali dengan Yesus yang telah wafat. Namun, selain menggembirakan, berita kebangkitan Yesus membingungkan. Mengapa membingungkan? Jawabannya adalah karena kehadiran Yesus sulit untuk dipahami. Misalnya, saat Maria Magdalena bertemu seorang pria di dekat kubur Yesus, Maria Magdalena menyangka pria itu adalah tukang kebun. Maria Magdalena baru mengenal pria itu sebagai Yesus setelah Yesus memanggil nama Maria. Ada juga cerita dua orang murid yang pergi ke Emmaus. Mereka baru mengenal Tuhan Yesus saat Yesus memecah-mecahkan roti sambil mengucap syukur. Padahal mereka sudah lama berjalan dan berbicara dengan Yesus. Yesus menjadi sulit untuk dikenal karena Yesus bukan lagi manusia biasa. Tubuh manusia Yesus sudah berubah. Yesus memiliki tubuh baru yang tak bisa binasa selamanya.
Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar hal yang sama. Pada waktu Tuhan Yesus kembali menampakkan diri kepada semua muridnya, mereka tidak mengenal siapa Yesus. Bahkan para murid menyangka bahwa Yesus adalah hantu. Maka untuk membuktikan dirinya bahwa Yesus bukan hantu, Yesus berkata kepada para murid, "Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak mempunyai tulang dan daging." Yesus juga meminta sepotong ikan goreng dan memakannya. Dan setelah para murid percaya bahwa Yesus bukan hantu, Yesus mulai menjelaskan isi kitab suci yang berbicara tentang hal-hal yang harus Yesus alami. Yesus adalah penggenapan janji Allah. Artinya, kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus sesuai rencana dan kehendak Allah. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Saudara-saudari terkasih, dari Injil Lukas hari ini kita dapat melihat bahwa di tengah kebimbangan, kesedihan, dan keputusasaan yang dialami para murid yang kehilangan guru mereka, Yesus tampil dengan mewartakan damai sejahtera bagi kamu. Damai berarti keadaan batiniah atau hati yang tenang dan tentram. Dan setiap manusia merindukan dan mencari kedamaian. Ada orang yang berusaha mencari kedamaian tetapi tidak menemukannya. Sementara kita umat Kristen dan Katolik dapat menemukan kedamaian itu di dalam Yesus. Dengan membaca kitab suci dan mengikuti perayaan Ekaristi, kita bisa bertemu dengan Yesus, sang sumber damai. Sedangkan kata sejahtera berarti keadaan lahiriah, berupa materi atau harta yang kita miliki. Pada saat kita bisa makan dan minum, kita berada dalam keadaan yang sejahtera. Sejahtera juga berarti sikap batin kita terhadap apa yang ada. Maka tidak mengherankan jika ada orang yang kaya, tetapi hidupnya tidak bahagia. Sebaliknya, ada orang miskin yang bisa merasakan kebahagiaan. Jadi, perkataan Yesus, damai sejahtera bagi kamu, berarti Yesus mengharapkan hidup kita lahir dan batin, baik adanya, penuh damai dan sukacita. Saudara-saudari terkasih, hidup damai sejahtera adalah harapan setiap orang. Untuk para pengusaha, tentu kita ingin agar usaha kita lancar dan berhasil. Yang memiliki anak, kita ingin anak-anak kita menjadi orang yang sukses. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Antoni, nama samaran, seorang pemuda telah mengalami damai sejahtera dan sukacita. Antoni berasal dari keluarga yang baik. Namun karena pengaruh lingkungan,
Antoni berubah menjadi nakal dan suka mabuk-mabukan. Suatu ketika Antoni terlibat perkelahian bersama teman-temannya melawan sekelompok pemuda lain dari desa tetangga. Akibat perkelahian itu, 2 orang pemuda mengalami luka parah. Antoni bersama 2 orang temannya ditangkap dan ditahan polisi. Dan setelah diperiksa dengan teliti, polisi menetapkan Antoni sebagai tersangka. Antoni pun segera diadili dan dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara, Antoni bertemu dengan banyak orang yang juga masuk penjara karena berbagai kasus. Di penjara, Antoni baru menyadari perbuatannya. Antoni menyesal telah menyia-nyiakan banyak peluang untuk berubah. Penyesalan Antoni mendatangkan damai sejahtera yang besar. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita mencari damai sejahtera di dalam Yesus, ataukah kita mencari damai sejahtera dengan menghalalkan segala cara? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia untuk membawa damai sejahtera bagi manusia yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Bimbinglah kami agar kami bangkit dari kemalasan dan kesombongan kami. Jangan biarkan kami terjerat oleh dosa yang menghancurkan damai. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.